Halo adik-adik Gen Lovers, kita ketemu lagi. Kali ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang PBM untuk kode latihan 102 ya. Oke, kita tidak usah membuang-buang waktu, kita bahas saja ya untuk pembahasan PBM kali ini. Kalian semoga sudah memegang soalnya ya di rumah masing-masing. Kita coba lihat dulu soalnya. Nah, di sini ada teks panjang ya, guys. Nah, ini kan kalian biasanya capek baca teks ya. Daripada capek, kalian lihat dulu soalnya di sini. Di sini tanya apa? Inti dari teks tersebut. Ingat aja kalau ngomongin inti, itu kita nyari biasanya hal-hal yang sering diulang-ulang dalam teks. Ternyata di sini ngomongin peer semua ya. Peer, 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 peer. Nah, tapi di awal dibilangnya peer digemari. Lalu kalimat 2, pir mengandung banyak air. Kalimat 3, pir paling cocok dikonsumsi. Kalimat 4, pir punya manfaat positif. Nah, lalu kita baca lagi. Ternyata di sini kalau kita baca dari kalimat 4 sampai bawah, kita lebih banyak ngomongin pir punya manfaat. Nah, maka nanti kita dapat jawaban B, Bambang. Oke, bisa ya? Oke, nomor 6, sumber. Ingat, dikutip berbagai sumber. Sumber di sini kan bisa macam-macam ya. Nah, makanya di sini yang cocok itu adalah pustaka. Karena sumber itu biasanya hasil riset yang sudah dibukukan. Makanya kita bisa asumsikan dia ngomongin pustaka, bukan yang lain. Ya. Oke, berikutnya nomor 33. Mengapa pada paragraf pertama perlu ditambahkan kalimat? Nah, coba kita masukkan di sini. Yang satu kayaknya nggak usah ya, jenis-jenis peer, karena tuh nggak penting juga. Karena kita lagi ngomongin manfaat, bukan ngomongin yang lain. Lalu yang B, kadar airnya nggak usah, karena cuma bilang peer itu bisa membuat kita jadi lebih nggak bisa aus. Nah, gitu. Nggak ngomongin kadar airnya nggak usah lah, nggak penting kayaknya. Yang C, nggak juga, udah dibahas di atas, emang cocok dikonsumsi saat panas. Nah, makanya nomor 33 ini lebih tepat yang D. Nah, diperlu diuraikan manfaat positif dari peer. Karena di sini kurang jelas tuh di paragraf pertama manfaat positifnya apa. Nah, nomor kalimat 4 tuh. Oleh karena itu, terus kenapa hubungannya manfaat positif sama diskusi saat keadaan segar dan masih dalam segar apa? Nah, harus jelasin dulu. Nah, ya baru dibahas boleh. Nah, kita pilih D saja. Buat 34, tanda baca yang salah terdapat pada kalimat yang mana? Nah, kita lihat dari A, kalimat 4. Biasanya ini tanda baca tuh koma-komaan ya, adik-adik. Kalimat 4 kayaknya aman ya, nggak masalah komanya. No problemo. Kalimat 8, rincian boleh pakai koma. Kalimat 9, komanya betul karena itu konjungsi antar kalimat. Kalimat 11, nah nggak boleh. Kenapa nggak boleh Kak di sini? Karena di sini subjek. Satu peer berukuran sedang itu subjek. Mengandung predikat sekitar itu ke objek. Nah, dari subjek ketemu predikat tidak pernah diawali tanda koma. Kecuali jenisnya aposisi atau keterangan tambahan. Baru boleh. Jadi 34 kita pilih D ya. Nomor 35. Nah, nomor 35 nggak usah baca teks, nanti kecewa kalian, kucewa. Nah, nomor ini kita pilih kata ini pada kalimat 4. Tandain. Hal ini menjadi penanda. Ya udah, kita baca kalimat sebelumnya. Untuk mewujudkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terpelajar, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa. Otomatis hal ininya ngomongin apa? Ngomongin pendirian taman siswa. Oh, jawabannya B, 35. Ya. Semoga paham. 36. Anda perlu menambahkan kalimat berikut di paragraf kedua. Kira-kira setelah kalimat keberapa? Kalau kita baca, ajaran tersebut telah mengakar pada sistem pendidikan di Indonesia. Nah, setelah kalimat berapa? Nah, ini harusnya setelah kalimat, kalau kalimat 5 terlalu cepat sih ya. Kalimat 5.
yang masih ngomong ajaran itu terakhir di kalimat 9. Makanya harusnya ini jawabannya yang ini, nomor 36, kalimat 9 deh. Karena masih ngomongin 3 ajaran. Pilihannya antara kalimat 5 atau kalimat 6, kalimat 9, tapi lebih cocok kalimat 9. Karena dari 5 sampai 8, 9, itu masih ngomongin ajaran-ajaran dan terjemahan-terjemahannya. Gitu. Makanya kita jawab E saja buat nomor 36. Nomor 37 ditanya sama dia tujuannya ya. Tadi kan di situ teksnya teks biografi ya. Dia lagi ngebahas masalah Ki Hajar Dewantara dan ajaran-ajarannya. Nah, dari situ kita bisa ngasih tahu, oh dia cuma ngomongin memaparkan aja, ngasih tahu ajaran Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, penulisan kata non pribumi. Nah, itu Pak Didik pernah ngajarin ya, yang ada non, pro, pra, pasca, antar, dwi. Nah, itu semua wajib disambung. Ya, karena apa? Karena mereka adalah imbuhan asing. Dia diperlakukan sama seperti imbuhan bahasa Indonesia, wajib disambung. Makanya jawabannya D. Non pribumi, fardu ain disambung, tidak boleh dipisah. Oke, lanjut. Udah pernah diajarin ya, harus bisa di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, yang kita belajar. Nomor 39, nggak usah baca teks lagi, nanti kamu kucewa lagi. Tinggal lihat aja di situ kata prediksi pada kalimat 5 ya. Di situ konteksnya pembuatan keputusan terkait pelestarian lingkungan pun berdasarkan data, tidak berdasarkan prediksi lagi. Nah, ini lebih kemana? Tidak lagi berdasarkan intuisi, ya, lebih ke ya intuisi aja, intuisi kayak semacam feeling. Nah, ya kayaknya enakan begini nih, nggak boleh. Harus pakai data, bukan pakai feeling. Kalau buat pelestarian lingkungan hidup, kayaknya nanti ada miskinnya, ya, ada setengah miskinnya, kan ngaco nanti ya. Nomor 40, kamu disuruh nyari perbaikannya kalimat 12. Kalau kita baca kan gantung nih. Pegiat sampai membuat kebijakan memanfaatkan data. Pegiat apa? Yang buat kebijakan siapa? Kagak jelas. Biar jadi jelas, kita bikin aja. Nah, harus ada subjeknya, predikatnya, sampai objeknya. Gitu. Ini yang lebih tepat adalah harusnya yang E nih. Pegiat sampai pembuat kebijakan memanfaatkan data. Nah, yang bagus yang ini C. Karena yang lain depannya keterangan. Yang B nggak nyambung, ini darinya nggak nyambung, nih datanya. Pegiat bikin kebijakan nggak mungkin, ya kan? Mulai dari pegiat nih ada keterangan, nah ya nggak boleh. Yang lain keterangan. Yang B nyaris betul tapi dia ngaco, nggak cocok. Oke, jadi jawabannya D, E saja. Apa makna kalimat 2 buat nomor 41? Kita lihat. Kini mulai bermunculan pihak-pihak pelaku bisnis rintisan startup yang mengedepankan teknologi dengan kepedulian tinggi terhadap pelestarian lingkungan hidup. Nah, ditanya sama dia kira-kira maksudnya apa? Cari aja kan, berarti intinya apa? Ada pihak yang mengedepankan teknologi dengan kepedulian tinggi terhadap pelestarian lingkungan hidup. Nah, udah cari yang mirip. Nah, nanti kalau kita dapat pilihan yang C nih. Kini mulai bermunculan pelaku bisnis digital yang menggunakan teknologi untuk pelestarian lingkungan. Siapa yang bermunculan? Itu loh pelaku bisnis digital gitu bermunculan. Oke, aman ya? Paham. Lanjut teks 4. Seperti biasa ini ditanya judul sama topik sama. Kalimat 1 dikelihatan, incung salah satu aksara, lalu ngomongin aksara terus, aksara sampai belakang aksara incung. Berarti kita nggak jauh-jauh lagi ngomongin aksara incung tuh ya. Bener nggak sih? Udah dapat. Berarti incung aksara leluhur suku Kerinci 42B. Oke, aman? Nah, nomor 43. Hati-hati di sini kalimat 67 digabungin, pakai logika aja. Kalau kita gabungin nomor 43, nah aksara incung
adalah peninggalan nenek moyang kerinci kuno, harusnya yang digunakan leluhur kerinci untuk mendokumentasi. Lebih enak, bukan karena. Kalau karena tuh alasannya, karena dijadiin buat dokumentasi, akhirnya jadi peninggalan nenek moyang, nggak nyambung. Harusnya dia yang digunakan oleh leluhur. Oke, 44 kalimat yang menyebabkan ketidakpaduan ide paragraf pertama. Cari yang nggak nyambung di situ adik-adik, beda cerita. Kalau kita lihat analisis, di sini kita nemuin kalimat yang tiba-tiba nggak nyambung. Yang mana, Kak? Nih, yang kalimat 5. Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah untuk melestarikan aksara ini. Padahal kita nggak ngomongin plastira yang dari tadi. Kita dari tadi cuma ngomongin apa itu aksara incung. Udah itu doang. Plastirian nggak disinggung. Makanya ngawur tuh. Makanya kita pilih jawaban 4 itu adalah yang D. Tuh. Kalimat 5 nggak nyambung. Orang nggak ngomongin pelestarian kok tiba-tiba pelestarian. Nah, ya. Buat nomor 45, perbaikan kalimat 13. Kita balik ke atas. Bagi masyarakat Kerinci dilarang menggunakan aksara ini karena mereka tidak memahami. Sebenarnya kalimat ini salahnya di kata bagi doang. Harusnya masyarakat Kerinci dilarang menggunakan aksara ini karena mereka. Nah, merekanya ini nggak jelas nih siapa. Ya, harusnya kita jelasin, oh mereka itu adalah orang Belanda. Orang Belandanya tidak memahami. Gitu. Makanya dapat nanti kita jawaban. Masyarakat Kerinci dilarang menggunakan aksara ini karena Belanda tidak memahami aksara tersebut. Oh, aman ya jawabannya yang C. 46 nih soal yang paling kalian gampang dan suka ya, tinggal menggabung-gabungkan aja. Kata hubung yang tepat mengisi kalimat 2. Senyawa antimikroba merupakan senyawa dapat membunuh bakteri. Efek tersebut dapat berlaku bakterisidal atau bakteriostatik. Nah, itu atau ya, bukan dan. Apalagi walaupun nggak nyambung. Kalimat berikutnya, bahan yang menghambat pertumbuhan bakteri disebut bakteriostatik. Nah, koma, sedangkan. Nah, kalau bis koma ini pasti munculnya kalau nggak tetapi sedangkan. Nah, kita pilih sedangkan saja. Kenapa nggak tetapi? Kalau tetapi itu biasanya bendanya sama. Kalau sedangkan sudah beda topik. Nah, ini beda topik nih. Ya, makanya kita pilih sedangkan. 48, kata berimbuan yang tepat untuk kalimat 4. Bakteri dalam kondisi bakteriostatik dicirikan. Nah, lebih ke ciri ya, dengan jumlah pertumbuhan sel lebih rendah daripada jumlah sel normal. Dicirikan, bukan ditemukan. Ngawur kalau ditemukan. Emang nyari barang ditemukan. Ya, makanya kita pilih yang A. Kata yang paling tepat melengkapi kalimat 5. Bakteri dalam kondisi bakterisidal terlihat dengan jumlah pertumbuhan yang menurun drastis pada harusnya fase stasioner. Lebih banyak masa-masa kesempatan, nggak nyambung. Jadi jawabannya A. 50, kata berimbuan yang salah digunakan pada paragraf tersebut adalah yang mana? Disebut berlaku menurun pertumbuhan atau menghambat. Kalau kita cek, kayaknya sih coba dari yang A dulu ya. A itu disebut ada ya, nggak masalah. Di sini harusnya disebut nggak masalah tuh kalimat 3 ya. Coba dapat berlaku, bukan dapat berlaku kayaknya ya. Dapat berbentuk, harusnya menghambat. Benarnya jawabannya berarti lebih ke B nih, berlaku. Gitu ya, oke. Adik-adikku yang lucu dan imut ya. Nah, demikian pembahasan dari PBM kita. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Terima kasih sudah menonton video rekaman pembahasan PBM kode 102. Sampai ketemu lagi, Gen Lovers. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum.